Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihi fi kitab at-ta'bir. Babun iza a'ta fadlahu ghairahu fin naumi. Qultu asnada fihi haditha bin Umar al-mutaqaddim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-Bukhari rahimahullah. Babun idza a'ta fadlahu ghairahu fin naum. Berkata Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab at-ta'bir. Bab apabila seorang bermimpi memberikan apa yang dia minum lebih daripadanya kepada selainnya, kelebihan daripada minumannya kepada selainnya. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan kisah Abdullah bin Umar. Berkata Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, baina ana naimun, tatkala saya sedang tidur, ataitu biqadahi laban, aku membawakan kepadanya. Kata Nabi, tatkala aku sedang tidur, aku melihat utitu biqadahi laban, dibawakan kepadaku satu wadah berisi susu. Fasharibtu minhu, aku pun meminum daripada susu tersebut. Hatta inni la ara rayya yajri, sehingga aku melihat benar-benar efek daripada susu yang aku minum itu dengan puas membuat aku kenyang. Thumma a'taitu fadlahu Umar, kemudian aku memberikan sisanya kepada Umar. Qalu, mereka bertanya, fama awwaltahu ya Rasulullah, apa yang kau tafsirkan tentang mimpimu ya Rasulullah? Qala al-ilmu, kata Rasulullah, ya, tafsirnya adalah ilmu. Ya, bahwasanya Umar bin Khattab mendapatkan ilmu yang diberikan Rasulullah SAW kepadanya. Dan dalam beberapa pembahasan sebelumnya disebutkan bahwasanya bermimpi melihat susu atau minum susu adalah merupakan mimpi yang baik, mimpi yang positif. Mereka mengatakan susu itu lambang daripada kesucian dan fitrah manusia. Dia kembali kepada fitrahnya atau mengikuti fitrahnya. Dan di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya susu yang dimaksudkan adalah ilmu, menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab bahwasanya dia mendapatkan ilmu yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Babu al-amni wa zahabir rawi fil manam. An Ibn Umar qala, inna rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yarawna al-ru'ya kanu yarawna ar-ru'ya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayaqussunaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayaqulu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sya Allah wa ana gulamun haditsus sinni wa baiti al-masjidu qabla an ankiha wa fi riwayatin annahu kana yanamu wa huwa shabbun a'zabu la ahlalaha fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu fi nafsi law kana fika khairun la ra'aita misla ma yara haula wa fi tariqin fatamannaitu an uriya ru'ya an ara ru'ya fa akussuha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Hadis bab yang ke-35, babul amni wa dhahabir ra'i fil manam. Bab seseorang yang merasa aman dan hilang daripadanya ketakutan, ya, ketika bermimpi dalam tidurnya, melihat sesuatu yang membuat dia takut, kemudian dia merasa aman daripada apa yang dia lihat. Kata para ulama, jika seorang bermimpi melihat sesuatu yang menakutkan, kemudian datang setelah itu rasa aman, tentram, tenang, menunjukkan bahwa dia akan aman daripada apa yang ditakutkan tersebut.
Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, an Ibnu Umar qala, dari Ibnu Umar dia berkata, inna rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yarawna ar-ru'ya ala ahdi Rasulillah. Sesungguhnya beberapa orang lelaki dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW pernah mereka bermimpi di masa Rasulullah SAW. Fayaqussunaha ala Rasulillah, dan mereka senantiasa memberitahukan mimpi-mimpi mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui takwilnya, tafsirnya. Fayaqulu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masya Allah. Maka Rasulullah pun berkata tentang tafsir mimpi yang mereka lihat sebagaimana Allah kehendaki. Ini menunjukkan asal daripada takwil mimpi adalah merupakan ilmu yang dia wahyu, yang dimiliki oleh para rasul. Sebagaimana Yusuf alaihissalam memiliki ilmu tentang takwil mimpi, demikian pula Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tahu tentang takwil mimpi. Dan ulama-ulama yang mengetahui takwil mimpi mengambil ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Wa ana ghulamun hadithus sin. Ketika itu aku masih pemuda yang umurku belum banyak. Kata-kata ghulam biasanya adalah ditujukan untuk pemuda yang belum baligh. Ya, antara umur 11, 12, 13, 10 itu ghulam. Ya, dari 7 ke atas sampai waktu belum baligh disebut ghulam. Kata beliau, wa ana ghulamun hadithus sin, aku masih muda kala itu. Wa baiti al masjid qabla an ankih, kala itu rumahku masjid sebelum aku menikah. Ini menunjukkan bolehnya berdiam di masjid selama tidak mengganggu ketertiban masjid, keamanan masjid. Ya, tradisi orang-orang Minang, anak laki-lakinya dahulu kala mereka tak tidur di rumah, mereka tidurnya di masjid sampai mereka dewasa. Ya, ini tradisi yang baik selama memang dapat dijaga kebersihan masjid, ketentramannya, ketenangannya, dan tidak merusak. Ya, maka Abdullah bin Umar sebelum dia menikah, ketika masih lajang bujang, kata dia, baiti al masjid, rumahku dialah masjid. Ya. Maka berkumpullah para pemuda-pemuda di masjid. Ya, begitulah tradisi Minang dahulu kala. Pemuda-pemudanya, anak-anak mudanya berkumpul di masjid. Pergeseran waktu akhirnya kumpulnya di warung, di lapau-lapau. Ya. Jadi begitulah dengan Abdullah bin Umar, rumahku masjid, kata beliau. Qabla an ankih, setelah saya menikah. Maka setelah menikah tak ada lagi istilahnya masjid menjadi rumah. Tentunya setelah menikah dia punya kewajiban untuk memberikan kepada istrinya nafkah. Nafkah baik berupa tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian. Jangan setelah punya istri masih lagi tinggal di masjid. Nah, kata beliau dalam riwayat lainnya, annahu kana yanamu huwa syabun a'zab la ahla lahu fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dia tidur tatkala dia masih muda, belum lagi menikah dan belum memiliki istri, tidurnya di masjid, maksudnya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu fi nafsi, qara'ta. Aku pun berkata dalam hatiku, lau kana fika khairun. Aku berkata dalam diriku, wahai Ibnu Umar, wahai Abdullah bin Umar, jika kau memang baik, dalam dirimu ada kebaikan, la ra'aita mithla ma yara haula, pastilah engkau akan bermimpi sebagaimana mereka bermimpi. Abdullah bin Umar ingin sekali bermimpi dan untuk mengkisahkan mimpinya ke Rasulullah sebagaimana para sahabat-sahabat bermimpi. Maka dia pun berharap dalam hatinya, dia berkata, andai kata memang dalam dirimu wahai Abdullah ada kebaikan, pastilah engkau akan bermimpi sebagaimana mereka mimpi. Subhanallah. Ya. Jadi mimpi-mimpi yang benar itu adalah merupakan fadlun minallah, karunia yang diberikan Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Ya.
Kadang-kadang kita ingin bermimpi berjumpa Rasulullah tapi belum terwujud. Ya, menunjukkan masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki lagi. Ingin bermimpi melihat yang baik-baik. Ya, tapi mimpinya hanyalah mimpi yang tak jelas ujung pangkalnya, kawan tidur. Adghathu ahlam. Maka Abdullah mengatakan, aku ingin sekali bermimpi sebagaimana mereka bermimpi. Naam. Wa fi riwayatin fatamannaitu an ara ru'yan faqussaha ala Rasulillah. Aku ingin sekali kalau aku bermimpi dan aku dapat memberitahukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditafsirkan. Naam. Falamma taja'tu lailatan qultu Allahumma in kunta ta'lamu fiyya khairan fa'arini ru'ya fabaina ana kadzalika isja'ani malakan wa fi riwayatin ra'aitu ala ahdi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ka'anna biyadiyya qit'atan istabaqa qit'ata istabraqin wa fi ukhra saraqatan min haririn faka'anni la uridu makanan minal jannah illa tarat bi ilaih wa ra'aitu ka'anna isnaini atayani fi yadi kulli wahidin minhuma ma'atun min hadidin yuqbila bi ila jahannam wa ana bainahuma ada'ullah Allahumma a'udzubika min jahannam summa urani lakiyani malakun fi yadihi ma'atun min hadidin faqala khalliya anhu lan tura'a ni'mar rajuli anta lan tura'a ni'mar rajulu anta law tuksiru salata minal lail. Hasbuka. Kata Ibnu Umar, falamma taja'tu, tatkala aku pun berbaring di masjid, tidur di masjid, lailatan, pada satu malam, qultu, aku pun berdoa sebelum tidurku, Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu fiyya khairan, jika engkau tahu memang ada kebaikan dalam diriku ini, fa'arini ru'ya, berikanlah kepadaku ya dalam tidurku ini mimpi. Fabaina ana kadzalik, tatkala saya sedang tertidur, idja'ani malakan, dalam tidurku ku melihat dua malaikat datang. Maka Allah kabulkan doa Abdullah bin Umar, menunjukkan betapa ya rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Allah mengabulkan doa-doa mereka. Kata Abdullah, aku pun bermimpi dalam tidurku datangi dua malaikat. Dalam riwayat lainnya, dalam redaksi lainnya, ra'aitu ala ahdin Nabi SAW ka'anna biyadi qit'ah istabraqin. Aku melihat dalam tidurku bermimpi seolah-olah aku memiliki ya permadani dari sutra, potongan kain daripada sutra yang tebal. Wa fi riwayatin saraqatan min harir, ya sutra yang tipis. Faka'anni la uridu makanan minal jannati illa tarat bi ilaih. Maka aku bermimpi seolah-olah kemanapun aku ingin di surga, seketika kain tersebut membawaku pergi ke sana. Bagaikan apa? Permadani yang dalam film-film tuh. Di atas karpetnya dia terbang. Kemana dia pergi, ya kemana dia ingin, maka karpetnya membawanya. Mungkin dari ini terinspirasi mereka. Kemanapun aku ingin, maka benda tersebut, kain tersebut membawaku ke sana. Kemudian kata beliau, wa ra'aitu ka'anna tsnaini atayani, aku melihat seolah-olah ada dua malaikat yang datang. Fi yadi kulli wahidin minhuma miqma'atun min hadid, setiap dari malaikat membawa pecut terbuat dari besi yang ujungnya bengkok. Pecut digunakan untuk mencambuk, pecut atau cambuk yang ujungnya bengkok, tapi ini bukan dari rotan, tapi dibuat dari besi. Yuqbila bi ila jahannam, keduanya membawaku ke neraka jahannam. Subhanallah. Inilah mimpi Abdullah. Wa ana bainahuma ad'u, dan aku ada di antara kedua malaikat tersebut, aku senantiasa berdoa,
Allahumma a'udzubika min jahannam. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari neraka jahannam. Thumma urani laqiyani malakun. Kemudian terlihat olehku, aku bermimpi. Dalam mimpiku tersebut kulihat ada malaikat lain, malaikat yang ketiga. Fi yadihi miqma'atun min hadid, juga dia membawa pecut dari besi yang ujungnya bengkok. Faqala, maka berkatalah malaikat ini kepada kedua malaikat tadi yang membawaku ke neraka jahannam. Khalliya anhu, tinggalkan dia, jangan masukkan ke neraka jahannam. Tinggalkan dia, jangan cemplungkan dia ke dalam neraka jahannam. Lan tura'ah. Dan dia berkata kepadaku, tak usah engkau takut. Engkau bukan daripada penghuni neraka jahannam. Lan tura'ah, jangan takut. Dia khawatir jangan-jangan dia dicampakkan ke dalam neraka jahannam. Kemudian berkata malaikat kepadanya, ni'mar rajul anta, engkaulah laki-laki yang paling baik. Lau tukthirus salata minal lail, sekiranya engkau memperbanyak salat malammu. Ini menunjukkan keutamaan salat malam, dialah penyebab dijauhkan daripada neraka jahannam, iyadzan billah. Dan sungguh salat inilah salat yang paling nikmat bagi orang-orang yang telah merasakan nikmatnya, dan dia salat yang paling berat bagi orang-orang yang masih banyak yang harus dia perbaiki dalam dirinya. Sehingga kata malaikat, ni'mar rajul, sesungguhnya engkaulah laki-laki yang paling baik. Lau tukthirus salata minal lail, sekiranya engkau mampu memperbanyak salat di kala malam hari. Maka Nafi menceritakan setelah mimpi ini, Abdullah bin Umar senantiasa memperbanyak salat malam, sedikit tidur. Kalau kita sedikit salat malam, banyak tidur. Kadang-kadang lewat salat malamnya, bangun ketika azan. Perbedaan kualitas iman, perbedaan zaman. Orang dahulu habis isya tidur, orang sekarang habis isya banyak kerjaannya. Kadang malam-malam baru tidur, akhirnya bangunnya pun lambat. Apalagi jika anak muda sudah disibukkan dengan gadgetnya, androidnya, tiap malam dia berselancar di dunia maya. Sehingga ketika pagi hari bagikan mayat-mayat yang berjatuhan karena keletihan bergadang semalaman. Naam, tafadhal Syekh. Fantalaku bi hatta waqafu ala syafiri jahannam fa idza hiya matwiyatun qatayil bi'ri lahu qurunun ka qurunil bi'ri baina kulli qarnaini malakun biyadihi miqma'atun min hadidin wa ara fiha rijalan mughaffilina mu'allaqina bisalasili ru'usuhum asfalahum عرفت فيها رجالا من قريش فجعلت أقول أعوذ بالله من النار فانصرفوا بي عن ذات اليمين فلما أصبحت قصصتها على حفصة فقصتها حفصة وفي رواية فقصت حفصة إحدى رؤياي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح وفي رواية نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة وفي طريق أن أناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر وأن أناسا أروها في العشر الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواتت في العشر الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها من العشر وفي الأخرى في السبع الأواخر فقال نافع لم يزال بعد ذلك يكثر الصلاة
wa fi tariqil ukhra wa fi tariqil ukhra fakana Abdullah ba'du la yanamu minal laili illa qalilan. Nah, kata beliau, ya, fantalaqu bi, kemudian mereka 3 malaikat ini pun membawaku, hatta waqafu ala syafiri jahannam, hingga mereka pun berhenti bersamaku di tepian jurang neraka jahannam. Fa idza hiya matwiyatun katayil bi'ri, kulihat bahwasanya neraka jahannam itu ya memiliki dinding bagaikan sumur, ada dindingnya. Lahu qurunun ka qurunil bi'ri, aku melihat neraka tersebut juga memiliki bibir, ya, sebagaimana sumur memiliki bibir yang batasi atau dibangun di atasnya kebiasaannya cincin atau batu, ya, dan di atas batu tersebut diletakkan, ya, 2 tonggak untuk dipasang. Dari 2 tonggak tersebut kerekan. Kalau antum lihat sumur, biasanya di atas sumur itu ada 2 tonggak. Di atas bibir sumur ada 2 tonggak. Kemudian ada, ya, biasanya sebatang kayu. Kemudian di bawah kayu itu digantungkan apa? Kerekan timah. Kata Abdullah bin Umar, lihat begitulah. Dia pun memiliki bibir, neraka jahanam memiliki bibir dan memiliki, ya, 2 tonggak sebagaimana tonggak yang dipancangkan di atas, ya, bibir sumur. Baina kulli qarnaini malakun, di antara kedua tonggak tersebut, ya, yang ada di bibir neraka jahanam ada malaikat-malaikat. Biyadihi, ada malaikat, biyadihi miqma'atun min hadid, dia membawa pecut di tangannya yang terbuat dari besi yang ujungnya bengkok. Wa ara fiha rijalan mu'allaqin, aku melihat dalam neraka jahanam itu ada orang-orang, para lelaki yang tergantung bis salasil, dengan rantai-rantai. Ru'usuhum asfalahum, kepala mereka ke bawah, kaki ke atas. Araftu fiha rijalan min Quraisy, bahkan kulihat di sana ada beberapa orang laki-laki dari Quraisy. Iyadzan billah. Faja'altu aqulu a'udzu billahi minan nar, maka seketika aku pun berkata, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka. Ya. Jadi Abdullah bin Umar bermimpi melihat, ya, neraka, ingin dibawa ke neraka jahanam, dan dia ketakutan. Kemudian dikatakan malaikat, tak perlu engkau takut. Ini menunjukkan orang yang dalam mimpinya melihat sesuatu yang menakutkan, kemudian datang hal yang membuat dia aman, bahwasanya dia dalam keadaan aman daripada apa yang dia takuti. Kemudian faja'altu aqulu a'udzu billahi minan nar fansarafu bi an dzatil yamin. Setelah aku mengucapkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka, mereka pun membawaku ke arah kanan. Kata para ulama, membawa seseorang ke arah kanan adalah merupakan isyarat mimpi yang baik, dibawa kepada kebaikan. Sebaliknya ke kiri adalah isyarat buruk. Falamma asbahtu qasastuha ala Hafsah. Tatkala pagi datang, aku pun kisahkan mimpi ini kepada Hafsah, kakaknya, istri Rasulullah. Karena segan dia menceritakannya ke Rasulullah SAW langsung, karena wibawa Rasulullah. Maka dia pun mengisahkan kepada saudarinya, kakaknya Hafsah. Faqasastuha Hafsatu, wa fi riwayatin faqasat Hafsatu ihda ru'yaya ala Rasulillah. Maka akhirnya Hafsah menceritakan mimpiku atau sebagian daripada mimpiku kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah pun bersabda, inna Abdullahi rajulun salih, sesungguhnya Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar, adalah laki-laki yang saleh. Ini pujian kepada Abdullah bin Umar, bahwasanya dia dikatakan Nabi laki-laki yang saleh, dia tidak akan masuk neraka jahanam. Tapi dengan tambahan, wa fi riwayatin ni'mar rajul Abdullah, sebaik-baik laki-laki dialah Abdullah, lau kana yusalli minal lail, sekiranya dia bangun mengerjakan salat malam. Wa kanu la yazaluna yaqussuna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya, dan mereka para sahabat masih terus menceritakan mimpi-mimpi mereka ke Rasulullah, annaha fil lailati sabiyah, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-7.
terakhir. Wa fi riwayatin anna unasan uru lailatul qadri fi sab'il awakhir. Dalam riwayat lainnya orang-orang dari sahabat diperlihatkan dalam mimpi mereka melihat Lailatul Qadar jatuh pada 7 malam terakhir. Wa anna unasan uruha fil 'ashril awakhir, sebagian dari mereka melihat dia jatuh pada 10 hari terakhir. Faqala an-nabi, maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawatta'at fil awakhir fil 'ashril awakhir. Aku melihat mimpi kalian telah sepakat bahwasanya Lailatul Qadar jatuh pada 10 malam terakhir. Faman kana mutaharriha falyataharraha min al-'ashri wa fil ukhra fi as-sab'il awakhir. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, hendaklah dia mencarinya di 10 malam terakhir atau di 7 malam terakhir. Faqala Nafi', berkatalah Nafi', maulanya atau budaknya Abdullah bin Umar, menceritakan tentang tuannya. Lam yazal ba'da dzalika yukthiru shalah. Sejak saat itu aku melihat tuanku senantiasa memperbanyak salat malam. Wa fi at-tariqil ukhra, dalam jalur lainnya, fa kana Abdullah ba'du la yanamu min al-laili illa qalila. Setelah itu Abdullah tidaklah tidur malam kecuali hanya sedikit saja. Inilah ciri-ciri hamba Allah as-sabiqun as-sabiqun, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ciri-ciri mereka, wa kanu qalilan min al-laili ma yahja'un. Adalah mereka di malam hari begitu sedikitnya mereka tidur. Inilah as-sabiqun as-sabiqun. Bandingkan dengan diri kita yang dibalik banyak tidur, sedikit bangun, tapi semoga Allah merahmati kita. Allah Jalla wa'ala membimbing kita untuk dapat lebih baik ke depan. Sesungguhnya Allah senantiasa mendengar hamba-hambanya. Kita padakan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan lain. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad